Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji serta syukur bila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selanjutnya. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah itu pendidikan agama Islam dari pertemuan pertama hingga terakhir. Baik, yang pertama yaitu ahliyatu ma'rifatullah, mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Hal ini berdasarkan alasan-alasan. Yang pertama, karena al-maulu atau pembahasan tentang Allah Ta'ala adalah al-maulu yang sangat agung. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rabb artinya aslinya yang sempurna, pemilik, di dalam terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan suatu kepada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, dan alam lainnya. Sebenarnya dijelaskan dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 36. Falillahil hamdulillahi rabbis samawati wa rabbil alamin. Mengingat kedudukan Allah Ta'ala yang demikian agung itu, maka penting bagi manusia untuk mengetahui, mengenal, dan mempelajarinya terlebih dahulu. Terlebih lagi, tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Seorang hamba tidak akan dapat merealisasikan tujuan tersebut jika dia tidak mengenalnya. Yang kedua, pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuwatut dalil atau dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil yang dimaksud adalah yang pertama yaitu dalil naqli, yang kedua dalil akli, dan yang ketiga dalil fitrah. Dan selanjutnya yang ketiga, karena ma'rifatullah mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala akan menumbuhkan ciri astimar atau hasil di dalam jiwa, yakni raf'ul imani wat taqwa, yakni meningkatnya iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia fid dunya. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya yaitu ada at-tumaninah dalam ibadah, yaitu ketenangan. Yang kedua itu ada al-amnu, rasa aman, dan yang ketiga al-hurriyah, kemerdekaan. Selanjutnya itu al-barakat, dan selanjutnya itu al-khalifah atau kekuasaan, dan mentakinu diri atau teguhnya agama di muka bumi. Dan hal tersebut dapat kita miliki kalau kita telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara karunia fil akhirah, di akhirat, yang akan kita dapatkan adalah yang pertama itu dakhulul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua yaitu maradatillah atau keridhaan Allah Ta'ala. Jadi ma'rifatullah itu dapat mengantarkan manusia kepada peningkatan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa itulah mereka akan memperoleh as-sa'adah atau kebahagiaan yang hakiki. Wallahu a'lam. Lalu yang selanjutnya yaitu penghalang-penghalang dari mengenal Allah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua yaitu maradus syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan
lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Pertama itu al-fisqu atau kefasikan. Fisik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka, serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19, "Wala takunu kalladzina sallallaha fa'ansahum anfusahum aw ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Yang kedua yaitu al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat Allah Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu az-zulmu atau kezaliman. Dan selanjutnya yaitu al-kibru, dusta. Dan yang kelima kasratul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya itu maradu asyubhah. Maradu asyubhah itu yang pertama itu ada sahabat al-jahlu. Yang pertama itu al-jahlu atau kejahilan, yakni tidak memberikan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat al-qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Kedua yaitu al-ityab atau ragu-ragu. Yang ketiga yaitu ada al-ihtirab atau penyimpangan. Yang keempat ada al-ghaflah atau kelalaian. Dan materi yang selanjutnya yaitu bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah Ta'ala diantaranya didukung oleh dalil-dalil berikut ini. Yang pertama ada ad-dalil fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Yang kedua yaitu ad-dalil hissi, ada dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antara adalah mujizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan manusia. Yang ketiga ada ad-dalil aqli, dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan berbagai fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada di itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada. Beberapa fenomena yang menjadi bukti wujudnya di antaranya adalah adanya fenomena khalaqah atau penciptaan, sawa penyempurnaan, qadara penentuan, dan hadap petunjuk. Yang selanjutnya yaitu tauhidillah. Allah Ta'ala adalah Tuhan kita, tidak ada sembahan selain Dia. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 14, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholati li dzikri." Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Yang selanjutnya yaitu hidup dalam naungan tauhid. Seorang muslim harus memiliki ma'rifah, pengetahuan, pengenalan, pemahaman yang benar tentang Allah Ta'ala. Dia harus memahami dan meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan dalam az-zat atau sensi, as-sifat, al-asma, dan al-af'al dalam perbuatan. Yang selanjutnya yaitu ada ma'iyatullah. Akidah Islam mengatakan bahwa adanya ma'iyatullah atau kebersamaan Allah, yaitu bahwa Allah Ta'ala senantiasa membersamai hamba-hambanya. Ma'iyatullah ini memiliki dua konteks, yaitu ma'iyah ammah atau kebersamaan dalam arti umum, dan ma'iyah khassah, kebersamaan dalam arti khusus. Yang selanjutnya yaitu ilmu Allah. Allah Ta'ala adalah al-khaliq, Dia pencipta seluruh makhluknya yang mengadakan seluruh makhluknya dari tiada menjadi ada, yang membentuk makhluk sesuai dengan tugas dan sifatnya masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan,
yang membentuk rupa, mempunyai asmaul husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.